Halo good people, kita jumpa lagi bersama saya Irma Devita. Saya dengan Glenna. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang peralihan ya Mbak Irma ya. Iya, benar. Nah, sebenarnya banyak banget istilah yang digunakan untuk peralihan. Contohnya ada subrogasi, ada sesi, ada novasi. Nah, cuman aku sendiri aja suka ketuker-tuker. Kapan sih kita harus pakai subrogasi, kapan harus pakai sesi, kapan itu novasi. Terus bedanya apa gitu loh dari masing-masing ini. Kenapa pakai yang ini gitu. Nah, itu gimana sih Mbak sebetulnya Mbak? Nah, biasanya nih Glenn, kalau misalnya di dalam suatu akad kredit nih, kalau terkait dengan akad kredit, kadang-kadang terjadi seseorang debitur meninggal dunia, Glenn. Ya. Nah, pada saat si debitur itu meninggal dunia, biasanya kan nanti seolah-olah Ahli warisnya menggantikan gitu ya. gitu. Jadi seolah-olah sebetulnya, jadi kita ngomong udah diterusin sama anaknya gitu kan. Iya, Bahasanya benar. umumnya awamnya memang seperti itu. Tapi sebetulnya pada saat si debitur itu meninggal dunia, seperti asas kepribadian di dalam hukum perjanjian di 1314, 1340 KUH Perdata, terus itu mengacu kepada seseorang yang berjanji. Memang salah satu dari klausula yang ada di dalam semua perjanjian kredit, pada saat si debitur meninggal dunia, itu otomatis hutang menjadi jatuh tempo. Jatuh tempo itu bukan berarti dia, ya memang artinya bukan harus lunas gitu. Ya, harus dipenuhi. Nah, cuman problemnya terkadang ini kan sebuah pabrik yang sedang berjalan misalnya ya Glenn ya, atau sebuah usaha atau bisnis yang memang dia berjalan continuing gitu kan, sedangkan si debiturnya perorangan. Kalau perusahaan kan memang kita nggak ada, kecuali perusahaan itu dipilotkan atau dibubarkan. Tapi kalau ini debiturnya ini perorangan, pada saat dia meninggal dunia, otomatis kan ini kreditnya kalau dibilang harus segera dilunasin, sedangkan itu bisnis masih jalan sebetulnya dan dilanjutkan oleh anaknya. Suka ada bank pikir daripada ya terus kemudian malah jadi macet gitu kan. Mungkin nggak mungkin juga tiba-tiba harus melunasin segitu gitu. Jadi istilahnya dilanjutin sama anaknya. Cuman si anak ini tadi statusnya karena dia merupakan debitur baru, walaupun dibilang melanjutkan, itu terjadi yang namanya sebuah novasi gitu loh Glenn. Nah ini novasi nih berarti novasi. Jadi artinya penggantian debitur. Pada saat novasi penggantian debitur itu hutang tuh sempat berhenti, jatuh tempo dalam 1 detik. Ya misalkan karena dia sudah meninggal, otomatis berhenti, kewajiban menjadi jatuh tempo. Nah terus kemudian ada nih yang lanjutin, tapi sifatnya dia harus diberhentikan dulu, baru timbullah hutang baru. Oh jadi secara, kalau kita bilang istilahnya secara perbuatan hukumnya, dia udah selesai dulu, tutup dulu, baru bikin yang baru gitu. Nah iya, walaupun sering dibikin dalam satu akta gitu loh Glenn. Jadi misalkan akte perjanjian kredit yang baru, tapi nanti di depannya itu ada kalimat novasinya gitu. Jadi ditutup dulu, baru kemudian timbul utang yang baru. Mungkin ini seringnya terjadi kalau misalnya biasa usaha keluarga masih bentuknya CV gitu ya Mbak ya. Jadi kan utangnya masih perorangan, padahal sebenarnya money dipakai untuk modal kerja gitu ya. Atau ya memang dia perusahaan perorangan aja gitu loh. Cuman kan udah ada jaminannya, atau memang yang punya apa sih istilahnya bonaviditas ataukah capability itu adalah si bapak person tadi, itu ya, bapaknya tadi. Jadi akhirnya bapaknya itulah yang dipercaya sebagai debitur gitu. Nah, kalau misalnya subrogasi itu biasanya jarang ya, kalau misalnya kita ngomong subrogasi itu secara teori itu memang ada. Secara teori di pasal 1400 KUH Perdata. Tapi subrogasi itu sendiri memang dibedakan antara subrogasi kontraktual dan subrogasi karena undang-undang. Jadi ada yang terjadi dengan atas sendirinya itu karena undang-undang, ada yang terjadi dengan kesepakatan gitu ya berarti ya. Benar. Jadi biasanya kalau misalnya yang kontraktual, emang secara nyata si debitur itu secara aktif minta utangnya itu kedudukan dia digantiin gitu loh sama kreditur yang lain. Oh itu misalnya, boleh kayak gitu, berarti meminta gitu ya, mengajukan untuk menggantikan ya. Saya butuh uang sekarang nih, misalkan aku pinjemin sama Glenna kan, aku punya piutang sama Glenna, terus kemudian aku
aku butuh uang nih sekarang, namanya lagi krisis misalnya gitu kan. Udah deh kalau gitu aku panggil taruhlah Pak Amir gitu ya. Pak Amir, Pak Amir beli deh utang, saya punya nih tagihan sama Glenna senilai 100.000. Tapi karena saya harusnya ini masih 2 bulan lagi, tapi karena saya butuh uang sekarang, udah deh Pak Amir itu lagi aja apa namanya beli aja tagihan saya alihkan semuanya. Jadi nanti tinggal Pak Amir bayarnya ke saya ini 80.000 aja kan, padahal karena kan butuh cepet ya, butuh cepat kan masih 2 bulan lagi gitu kan. Nah, Pak Amir pikir masih, oh saya masih punya waktu saya nunggu 2 bulan, tapi saya dapat untung 20.000 gitu kan. Iya, 20% lumayan ya. Lumayan, jadi dialihkan gitu loh Glenn. Nah kalau karena undang-undang dia terjadi begitu aja. Jadi karena ada sifatnya tiba-tiba ada tuntutan dari kreditur kepada pihak ketiga, terus kemudian ada yang ngambil alih, maka otomatis semua haknya menjadi beralih atau berubah. Atau terjadinya suatu pengambil alihan dari suatu perusahaan. Jadi ada yang namanya kita biasanya terkait ini juga antara penyebutannya juga sering dianggap sebagai bagian dari sesi. Sesi ini sendiri kan sebetulnya cara peralihan sesuai dengan pasal 613 KUH Perdata gitu loh Glenn. Ini berarti sesi adalah caranya peralihan. Beralihnya, pengalihan secara aktif ataukah secara pasif gitu. Sama seperti novasi pun ada secara aktif maupun secara pasif. Jadi biasanya kalau ada pembelian misalkan ada akuisisi atau ada merger, kan demi hukum semuanya beralih menjadi hak aktiva atau pasifannya dari badan yang menerima atau perusahaan yang menerima peleburan tadi gitu loh. Misalnya contohnya ada suatu bank, terus kemudian terjadi suatu merger, jadi suatu bank baru, bank A, B, C berubah menjadi bank baru, otomatis kan semua hak dan kewajiban yang ada pada yang bank-bank yang sebelumnya itu menjadi hak dan kewajiban dari bank yang menerima hasil merger tadi gitu loh Glenn. Nah kalau misalnya contohnya nih Mbak, kita kan sering ya berhadapan dengan sebuah perusahaan di mana sebetulnya katakanlah itu adalah bank gitu, di mana kondisinya supaya untuk menyelamatkan ininya status NPL-nya supaya nggak tinggi, itu dijual gitu kan, piutang-piutang jeleknya gitu ya Mbak istilahnya ya. Yang borok-boroknya. Bener, orang bilang tuh di make up dulu nih perusahaannya sebelum dijual, atau misalnya kondisinya dia mau dijual gitu ya perusahaannya ya. Nah itu berarti menggunakannya apa tuh Mbak? Biasanya pakai metode cesi sih Glenn, cuman memang dialihkan. Ada yang masih tetap berpikir subrogasi karena seperti dialihkan tanpa adanya berhentinya suatu kewajiban, hak dan kewajibannya. Nah ada juga yang berpendapat masih tetap dengan metode cesi. Sebetulnya memang cesi sama subrogasi itu slightly different ya, artinya nggak terlalu betul-betul kelihatan oh iya ini subrogasi, tapi orang tuh selalu menyebutnya dengan ya ini bagian dari cesi, dan itu dinyatakan biasanya. Ada pengalihan terhadap tagihan-tagihan, kan biasanya suka ada kan berikut semua ininya ya dari jaminan-jaminannya juga ya yang terkait gitu loh. Oke, wah ini menarik banget. Kayaknya kita harus bahas lebih mendetil nih Mbak. Kayaknya kita nggak cukup kalau cuma ngobrol sebentar doang. Ya nanti kalau kita lanjutin lagi ya ngobrol kita ya. Sampai jumpa teman-teman. Dah.